Berlatar dunia di mana virus bernama Orepati menginfeksi separuh umat manusia. Gejala dari Orepati sendiri membuat tubuh mengkristal hingga pada akhirnya menyebar dan hancur. Namun perlu diketahui, si penderita akan mendapatkan energi yang bernama orogenium, membuat ia bisa menggunakan sihir tanpa bantuan alat. Sihir itu disebut dengan arts. Itulah yang dinamakan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Sebagian manusia yang tidak terinfeksi memilih menjauhi mereka, bahkan pemerintah sampai menanamkan ketakutan psikologis pada masyarakatnya. Kericuhannya bukan hanya sampai di situ saja, diskriminasi itu berlanjut sesama yang terinfeksi juga. Mereka memilih untuk tidak saling berinteraksi. Hanya ada satu dokter yang dipercaya bisa membuat obat Orepati, namun di tengah penelitiannya ia mengalami hilang ingatan. Bagaimana cerita lengkapnya? Inilah seluruh alur cerita Arknights Raimei Zensu. Kisah bermula dari organisasi bernama Rhodes Island. Sebagian mereka ini adalah orang yang terkena infeksi. Selain mereka, ada kelompok yang terkena infeksi juga, namun mereka menjadi teroris karena tidak tahan dengan diskriminasinya pemerintah. Sedangkan tujuan Rhodes Island sendiri memiliki ambisi ingin memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tidak harus saling mendiskriminasi lalu membawa kedamaian, dan memutuskan siklus kebencian ini juga meneliti tentang Orepati. Jadi tujuan kedua organisasi ini saling bertolak belakang. Cerita awal dimulai Rhodes Island sedang menyelinap di sebuah kota yang bernama Chernobog untuk membawa dokter sekaligus komandan mereka. Namun sayang saat itu Chernobog tengah dijajah oleh Reunion yang membuat warganya sebagian lari ke Lungmen, sehingga Rhodes Island pun juga harus lari dari kejarannya Reunion. Tidak diceritakan mengapa dokter itu bisa berada di sana, namun satu hal yang pasti, setelah diselamatkan dokter itu mengalami hilang ingatan. Meski hilang ingatan, tubuhnya masih memiliki insting memimpin dalam medan perang. Berkat dialah anggota Rhodes Island berani menyelamatkan sepasang anak dan ibu yang terinfeksi yang dalam kejarannya Reunion. Namun ibu itu langsung pergi begitu saja setelah mengetahui sesama terinfeksi. Anggota ini terdiri dari Amiya sebagai ketua, Doberman sebagai kapten, dan ia adalah Kapten S, dan lain-lain. Info tambahan, pemerintah memiliki pasukan bernama Ursus untuk menangani pemberontakannya Reunion. Di perjalanan pulang di tengah kabut yang tebal, dokter menghilang. Diculik komandan Reunion bernama Crown Slayer. Ia menanyakan sesuatu yang tidak dokter ketahui karena ia hilang ingatan. Ia pun mundur dan menyerahkan tugas ini pada rekan komandannya yang lain bernama Mephisto. Rhodes Island berhasil kabur. Berkat munculnya anggota mereka yang baru saja bergabung, ia bernama Nerl. Sampai di perkotaan, ia dikejar langsung oleh pemimpin Reunion yang bernama Talulah. Ia menghujani kota itu dengan hujan meteornya. Ice menahannya. Ini adalah pengorbanan dari seorang Ice sampai kehilangan satu lengannya agar teman-temannya itu bisa kabur membawa dokter. Amiya dan kawan-kawan ditahan oleh anggota Reunion lain bernama W. Ia mengenal sosok dokter dan ia juga mengetahui Amiya. Ia menginginkan dokter. Namun untuk sekarang ini urusannya telah selesai katanya, dan membiarkan mereka pun kabur. Sehingga Rhodes Island pun berhasil pulang membawa dokter ke markas mereka, yaitu berupa kapal. Kapal ini selain dijadikan markas juga tempat bagi manusia yang terkena Orepati dan juga berisi tenaga medis dan peneliti. Dari penyusupan sebelumnya diketahui target Reunion selanjutnya adalah Lungmen. Kota itu juga terkenal dengan diskriminasinya, dan tentunya tidak mudah bagi para pengungsi Chernobog agar diterima di sana. Kalsitz, dokter, dan Amira dikirim lebih dulu ke tempat itu untuk menyiapkan kontrak dengan pemimpin di sana karena Rhodes Island telah mengetahui bagaimanakah kekuatan tempurnya Reunion. Pemimpin Lungmen itu bernama Wei. Di sini Amira ditunjuk sebagai pemimpin pada misi kali ini. Setelah negosiasi yang panjang dan rumit, kedua belah pihak pun berhasil deal dan Lungmen bersedia menerima para pengungsi. Sekarang Rhodes Island dan Departemen Keamanan Lungmen yang kita singkat menjadi DKL kini telah menjalin kontrak. Di kota kumuh Lungmen terlihat ada Reunion yang berbaur memanfaatkan masyarakat yang terintimidasi. Seorang anak bernama Misa, ia penderita Orepati dan sedang diburu oleh Reunion. Dibantu Amiya, Departemen Keamanan Lungmen bisa mengamankan Misa. Awalnya Misa tidak mempercayai Amiya, namun ia mulai percaya akan jiwa kedamaian dari Amiya. Terlebih lagi mereka sama-sama korban terinfeksi.
dan terungkap alasan Reunion mengincar Misa. Ayah Misa adalah ilmuwan terkenal di kota Chernobog. Karena itulah Reunion memilih kota Lungmen dan ingin membawa Misa. Reunion muncul kembali dan menyerang Rhodes Island. Di tempat lain, Misa yang sedang diamankan. Di perjalanan mereka diserang oleh pasukan Reunion juga, yang membuat mereka pun berhasil membawa Misa. Itu dikarenakan Reunion telah menginvasi kota secara bugil, ditambah Talulah, pemimpin mereka juga ikut turun tangan. Setelah mengamankan Misa, mereka pun menarik pasukannya mundur. Rhodes Island dan DKL menelusuri jejak Reunion, dan juga Amiya menghubungi suatu aplikasi penguin logistik agar mencarikan keberadaannya Misa. Salah satu anggota Reunion itu ternyata adalah kenalannya Misa. Ia bernama Alex, namun sudah mengganti identitasnya menjadi Skull Setter. Agar lebih mudah, kita sebut saja dia Alex biar gampang. Di sini dia Alex menjelaskan sudut pandang dari Reunion, yang mana Reunion bertarung untuk memperjuangkan kebebasan para terinfeksi. Itu adalah balasan pemerintah yang menganggap terinfeksi sebagai hama dan para warganya yang pura-pura mengacuhkan hal itu. Misa diajak bergabung dan diajari cara bertempur menggunakan art. Dan inilah alasan ia menyerang ke Lungmen agar bisa membawa Misa pulang. Namun Misa mencoba mentelaah kalau memang baik, kenapa mereka malah menyerang yang terinfeksi juga yang tidak bersalah, tidak seperti Rhodes Island. Dia Alex menerangkan, untuk menciptakan dunia yang mereka impikan, Rhodes tidak bisa mewujudkannya dengan cara lembek seperti itu. Karena ini menyangkut penderitaan yang sama di masa lalu, keimanannya Misa pun di sini sedikit goyah. Tampaknya keberadaan Reunion yang menyandra Misa telah ditemukan. Dia Alex pun pergi bertempur lagi, dan Misa mengharapkan kepulangannya dia Alex. W memperingatkan cara agar mengalahkan Rhodes Island. Dia Alex harus mengincar otak dari Rhodes Island. Ia adalah dokter yang sedang cosplay Alan Walker. Di saat peperangan yang menegangkan, dia Alex datang ke garis belakang dan menyerang dokter dengan cara meledakkan dirinya demi keberhasilan Reunion dan keselamatannya Misa. Amiya dengan perasaan yang takut dengan kehilangan dokter, ia pun sekejap mengeluarkan arts yang membuat dia Alex itu mati. Dari kejauhan, Misa menyaksikan sendiri sahabat karibnya itu dibunuh oleh Amiya. Amiya merasa bersalah karena sebelumnya ia tidak pernah membunuh orang. Ini dilakukannya semata hanya ingin dokter bisa selamat. W mendatangi Rhodes Island dan memberikan talkie-walkie yang terhubung dengan Misa. Di sini Misa menanyakan Amiya apa bedanya Rhodes Island dengan Reunion, yang mana mereka sama-sama membunuh yang terinfeksi. Tahukah kalian, orang yang ia bunuh barusan ternyata dia Alex adalah adiknya Misa yang berhasil selamat dan ditampung oleh Reunion. Misa akhirnya paham dengan ideologinya Reunion, sehingga ia pun akan memihak Reunion karena tidak tahan dengan bermacam kesedihan yang telah menimpa kepada dirinya. Rhodes Island dan DKL OTW mencari keberadaannya Misa. Keselamatannya adalah SOP dari misi mereka berdua. Di tengah asiknya peperangan, dia Alex muncul, dan kemunculannya menjadi pelipur lara dan semangat yang membara bagi para pasukannya. Namun di sini ia menyuruh agar menembakkan suar penanda mundur yang membuat semua pasukan pun mundur. Tanpa pasukan Reunion ketahui bahwa dia ini adalah Misa, Amiya mencoba menenangkan Misa dan masing-masing dari mereka tidak sanggup melancarkan serangan. Lalu teman Amiya lah yang melumpuhkan Misa. Di tempat lain, para komando Reunion pun berkumpul dan menghargai atas pejuang mereka yang telah gugur. Nah, itulah seluruh alur ceritanya guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.